Yesus nyuruh apa? Apa yang Yesus perintahkan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan gini-gini, Bang. Apa gini-gini tuh biar ngapa, Bang? Biar ngapa? Coba, kalau gini apa gunanya bagi orang lain? Oh, jadi kalau ikut Yesus kena kasihi orang. Iya. Betul, Bang? Bagaimana Lagi? Anda itu ya melakukan hal-hal yang bagi orang lain itu ya bermanfaat. Oh, Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Oke. Coba, itu kalau Anda jadi pengikut Yesus. Kalau Yesus menjadi Tuhan dalam hidup Anda. Nah, kalau Anda Semua jadi agama pengikut pun ada macam Muhammad, tu, Bang. Muhammad jadi Tuhanmu, apa yang Anda lakukan? Ambil air. Ambil air kan? Sedot 3 kali. Betul nggak? Betul nggak? Apa? Betul-betul. Abang sebut tadi, kalau jadi pengikut Yesus kena kasih sayang. Hindu pun aja kasih sayang. Buddha pun kasih sayang. Abang belajar. Abang sudah belajar. Abang belajar agama Hindu. Belajar. Tahu lah sikit-sikit kan. Kalau nggak tahu, kalau nggak belajar jangan ngomong. Kalau Anda tidak belajar, jangan ngomong. Jangan melebihi sesuatu yang Anda tidak ketahui. Lebih baik kita diam kalau kita tidak tahu. Gitu. Tak ada ke, Bang, agama yang ajar buat jahat tu saya nak tahu juga tu kan. Lu. Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan? Wah, ini teman-teman, ini berat sekali nih teman-teman ya. Tidak ada katanya ajaran agama. Oke, baik. Nih. Saya tunjukkan, Bang ya. Nih, saya tunjukkan nih. Bagaimana perkataan Muhammad dalam sebuah hadis. Oke, Bang ya. Nih. Saya tunjukkan nih. Saya tampilkan di layar. Nih. Gak ada katanya yang berbuat jahat, saudara-saudara. Oke. Kelihatan, Bang ya? Ini dia apa, Bang? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi tidak ada oleh Allah untuk memerangi manusia. Sampai apa, Bang? Mereka mengucapkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Dan mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukan perbuatan itu semua, maka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka. Kalau nggak melakukan itu, harta dan darahnya tidak terpelihara dari Muhammad. Contoh nih, misalnya saya orang yang tidak mau menuhankan Allah, ya kan? Tidak mau mendirikan sholat. Harta saya tidak terpelihara, darah saya tidak di Indonesia ada dari seorang Muhammad. Orang Muslim yang diambil artinya, Bang. Gimana? Di Indonesia ada ke orang non Muslim yang diambil hartanya oleh pemerintah Islam? Karena mereka tidak berani menjalankan agama Islam. Mereka nggak berani menjalankan agama Islam, Bang. Atau mereka tahu bahwa ajaran itu nggak pantas dilakukan. Bang, sekarang saya tanya, Bang. Abang di Malaysia. Di Malaysia, Bang. Kalau mencuri apa hukumnya, Bang? Mencuri, tengok kes, Bang. Iya, kesnya dia mencuri lah. Taruhlah dia curi apa, misalnya apel atau apa, atau sepeda motor misalnya. Tahu sepeda bicycle, tahu ya kan? Basikal, tahu. Bicycle, oke. Ketika dia mencuri itu, Bang, menurut hukum Islam apa hukumannya? Kalau ikut hukum Islam, kalau hukum Islam tu ada yang dipanggil kisos, ada yang dipanggil takzir, Bang, kan? Enggak, menurut Al-Quran, kalau mencuri apa yang harus dilakukan? Yalah, dalam Quran tu ada dua kan, kisos dan juga takzir. Mencuri, Bang, mencuri. Benar, dalam Quran disebut wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Pencuri bahasa Melayu sajalah, Bang. Coba, apa hukumnya bagi pencuri? Saya baca terjemahannya sekali, jangan risau. Apa hukumnya? Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka dipotongilah tangan mereka berdua. Potong tangan, Bang. Menurut hukum Allah, mencuri dipotong tangannya, betul? Taurat pun sama, Bang, kan?
Nggak ada motong tangan. Nggak ada mencuri potong tangannya. Ada aja. Di dalam Bible nggak seperti itu. Sebentar. Kalau orang mencuri itu hukumnya mengembalikan dan didenda, membayarnya berapa kali lipat. Itu dalam hukum Taurat. Misalnya kita mencuri punya orang, itu hukumnya disuruh mengembalikan barang itu dan didendanya, dibayarnya mengganti berkali lipatnya. Itu hukumnya. Nah gini, di dalam agama Islam kalau mencuri kan suruh potong tangannya. Anda di Malaysia kan? Ya kan? Iya. Nah, di Malaysia kalau orang mencuri sepeda motor, mencuri bicycle, diapakan? Dipotong tangan atau dimasuk penjara? Dimasuk penjara. Masuk penjara. Sekarang saya tanya, ya, untuk menaruh seseorang behind bars itu, menaruh orang dalam penjara itu hukumnya Allah atau hukum kafir? Itu takzir, Bang. Kamu pernah istilah takzir? Pernah belajar? Pernah dengar istilah takzir? Bang, saya tanya dulu. Hukum kalau orang mencuri dimasukkan ke ruang tahanan, dimasukkan ke jeruji besi, itu hukum kafir atau hukum Allah? Hukum Allah. Hukum Allah. Di mana, Bang? Di mana? Di Quran mana? Kalau mencuri itu dimasukkan tahanan, di Quran mana? Itu lah, Bang. Kalau saya nak belajar agama Kristen, ada disiplinnya, Bang. Udahlah, Bang. Makanya saya bilang, sebenarnya orang Islam itu tahu bahwa ajaran Qurannya itu nggak benar. Makanya nggak dilaksanakan. Nggak dilaksanakan. Kalau menurut hukum Al-Quran, mencuri itu dipotong tangannya. Itu hukumnya. Bukan dimasukkan ke penjara. Tapi karena orang Islam tahu bahwa ajaran Qur'annya itu menurut mereka tidak pantas dilaksanakan, akhirnya tidak dilaksanakan. Yang dilaksanakan hukum kafir. Gitu. Sedangkan menurut Al-Quran, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, apa hukumnya bagi mereka? Lanjut, Bang. Kita berhukum dengan hukum Allah, mereka itu zalim, kafir, fasik dalam Maidah. Saya tahu. Oke. Ketika Anda memutuskan seorang pencuri ditahan, dimasukkan jeruji besi, berarti Anda memutuskan perkara tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Anda mau memutuskan perkara berdasarkan hukum jahiliyah, hukum buatan orang kafir, buatan penjajah. Dan Anda lebih suka terhadap hukum yang diturunkan oleh orang kafir itu. Oh, gimana? Halal darahmu, halal darahmu. Saya ngomong yang benar, Abdul. Lu ngomong yang benar kok saya dimarahin. Makanya saya bilang, Bang, kitab Anda itu, Bang, cuma jadi pajangan doang. Nggak bisa dilaksanakan. Makanya banyak, Bang, sekarang golongan-golongan, Bang, ekstremis-ekstremis Islam itu. Mereka ingin memaksakan didirikannya syariat itu. Tapi sayang, Bang, contoh-contohnya udah ada. Contoh-contohnya adalah negara-negara Timur Tengah. Syria, ya kan? Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, bubar semua. Bubar semua itu. Ketika syariat Islam ingin ditegakkan, disitulah kehancuran terjadi. Nggak ada, Bang. Nggak ada satu negara yang menerapkan syariat Islam di detik yang sama negara itu maju. Nggak ada. Bahkan di zaman Muhammad, Anda percaya nggak kata Muhammad bahwa generasi terbaik umat Muslim itu adalah generasi para sahabat? Tahu? Lanjut. Muhammad saja yang bilang umat Muslim yang terbaik itu generasinya para sahabat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah ada kemakmuran? Oh, kemakmuran dari Allah. Di zaman para sahabat yang terjadi, mereka bertikai. Terjadi perang Siffin, konflik antara Ali dan Muawiyah, ribuan korban Muslim tewas. Terjadi konflik antara istrinya Muhammad, Aisyah, dengan menantunya Muhammad sendiri. Namanya Ali bin Abu Thalib.
Mereka berperang dalam perang Jamal. Terjadi lagi perang Karbala. Perang terus bang, bertumpah, berlumuran darah bang. Itulah generasi Islam terbaik. Ketika saya ngomong fakta begini, kalian emosi, marah. Yang saya bilang tuh fakta. Setelah Muhammad meninggal, para sahabat tuh terlibat konflik berdarah. Betul nggak yang saya bilang bang? Bukan sahabat je, kita pun sama bang. Konflik agama tu agama ini. Ya, makanya saya bilang bang, omongan Muhammad betul. itu, baru para sahabat generasi terbaik itu sulit dipercaya bang. Al-Quran mengatakan bang, nih saya tunjuk ayatnya bang ya. Nih, ini ayat ini, kalau Anda resap-resapi dengan dalam, Anda pasti akan meninggalkan agama Islam. Nih, ini bang ya. Saya bukakan nih. Saya bukakan. Kalau Anda percaya dengan ayat ini, kalau Anda membaca ayat ini, dan Anda menggunakan akal Anda, pasti Anda meninggalkan agama Islam. Nih, saya tunjuk nih. Saya tunjuk ya. Nih. Perhatikan nih Bang ya. Aduh. Perhatikan. Perhatikan Bang. Lihat. Muhammad itu ada nih surat Al-Fat ya. Surat Al-Fat nomor 29. Nih. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia keras. Perhatikan bang. Keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Perhatikan kata-kata ini. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Apakah ini bisa kita percaya bang? Bahwa orang-orang yang bersama Muhammad itu berkasih sayang sama mereka? Faktanya terjadi apa? Mereka bertikai. Mereka adu pedang bang. Bagaimana Anda percaya orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang sesama mereka, tapi di detik yang sama ternyata mereka saling baku tikam, baku bunuh di dalam perang Jamal dan perang Siffin, di dalam perang Karbala. Mereka baku hantam. Itukah generasi Islam terbaik? Menurut hadis saya tunjukkan. Sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi itu adalah generasi para sahabat. Makanya bang, makin saya pelajari agama Islam bang, makin sakit kepala saya bang. Ada pernah menemukan nggak dalam sebuah hadis seperti itu? Sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya generasi adalah generasi para sahabat. Pernah? Ya, khairukum qarni, ya bunyi Arabnya. Sebaik-baik generasi adalah kurunku, kemudian selepasku, dan kemudian selepas daripadaku. Sebaik-baiknya manusia, maksudnya umat Islam, itu adalah umat yang hidup sejaman dengan Muhammad. Ternyata umat yang hidup sejaman dengan Muhammad itu saling baku adu pedang. Itulah generasi terbaik. Aduh. Oke, gitu Bang ya. Bere. Terima kasih Bang. Oke, selamat merenungkan kembali Bang. Saya mengundang Anda supaya Anda datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Saya turun dulu Bang. Saya turun dulu ya.